يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بقيت من حبكم يطفر بما وارتبنا في رضا في صباح. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أن تعمر بجسادنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمالك كما يليق بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Dalam multaqa malam yang sangat mulia ini, yaitu suatu malam pada tanggal 9 Arafah, malam Sabtu yang insyaallah mustajabah ini, kami diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa untuk berkumpul, berzikir dan bermunajat. Di sela-sela munajat kita kepada Allah diisi dengan ta'lim. Kali ini Al-Fakir akan membacakan suatu kitab manuskrip, kitab tulisan tangan insyaallah yang ditulis oleh seorang tokoh waliullah penyebar Islam di Nusantara, insyaallah antara 600-700 tahun sebelum Wali Songo, sebelumnya Sunan Ampel, yaitu seorang tokoh, seorang kutub Al-Arif Billah, Syekh Muhammad Arif Aceh. Dalam manuskrip, Al-Fakir ingin sebenarnya membacakan dua manuskrip. Satu, manuskrip Bayanullah yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Muhammad Al-Baghdadi, dan manuskrip itu ditulis tangan langsung oleh Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Akan tetapi sebelumnya Al-Fakir akan membacakan suatu manuskrip yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdullah Arif Aceh, seorang waliullah penyebar Islam di tanah Rencong dulu. Beliau menulis kitab yang berjudul Bayan Alif, yaitu keterangan tentang alif. Keterangan beliau sangat lugas, juga pun keterangan beliau sangat unik. Demi untuk dalam rangka kita semua tabarukan kepada beliau, Al-Fakir akan membacakan langsung teks kitab Matan Bayan Alif. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal alifa bayanun
wa ma'nahu aslul alifi wa hiya nuqtatul ghaibi wa hiya durratu. Wa ma'na durratu wa hiya ruhul khafi. Wa ma'na ruhul khafi wa hiya sirrul ilahi. Wa ma'na sirrul ilahi al-insanu. Ka qaulihi ta'ala al-insanu sirri wa ana sirruhu. Wa ma'nahu sirri wa ma'na sirri wa hiya as-sirru dzati wa sifat. Wa ma'nahu wa hiyal ma'lumah. Iklam, ketahuilah, annal alifa bayan, sesungguhnya alif bayan atau bayan alif atau keterangan tentang makna alif yang masyhur di kalangan orang-orang ahli hakikat dan orang-orang ahli ma'rifah. Wa ma'nahu, dan adapun makna daripada alif bayan atau bayan alif, aslul abalifi, adapun asalnya alif, wahia, adapun asalnya alif, nuqtatuh ghaibi, itu adalah titik ghaib, nuqtah ghaib atau titik ghaib. Wahia, adapun nuqtah ghaib, ad-durratu, adalah mutiara. Wa makna durratu, adapun makna durrah, mutiara. Wahia ruhul khafi, adalah ruh yang tersembunyi. Wa makna ruhul khafi, dan makna ruhul khafi, wa sirrul ilahi, adalah rahasia ketuhanan. Wa makna sirrul ilahi, adapun makna sirrul ilahi, al-insanu, adalah manusia. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insun, al-insanu, adapun manusia, sirri adalah sir insun, adalah sirriku, wa ana sirruhu, dan adaku aku Allah, sirruhu, adalah sirnya manusia. Wa mana sirri, dan adapun makna sir, wahia, adapun makna sir, as-sirru dzati, adalah rahasia zat, wa sifati, dan sifat. Wa maknahu, dan adapun maknanya semua, wa maknahu, dan adapun maknanya sir, wahia, adapun makna sir, al-ma'lumat, hal yang telah diketahui, al-ma'lum. Ini dalam matannya, dalam keterangannya dari atas ke bawah. Akan tetapi dalam untuk memahamkan, Al-Fakir akan menerangkan dari bawah ke atas. Soalnya gini, di dalam kitab dijelaskan dari atas tentang sirrul ilahi langsung ke bawah. Tetapi untuk mencapainya, untuk menjelaskan dari bawah ke atas. Manusia, seperti apa yang dijelaskan Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirri. Manusia adalah sirriku, dan aku Allah, insun Allah, sirruhu, adalah sirnya manusia. Dalam makna hadis ini, yang dimaksud ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita agar kita harus tahu kepada diri kita sendiri. Harus kita makrifah kepada diri. Ini berkaitan erat dengan hadis man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, mengenal dirinya, berarti akan mengenal Allah. Diri yang mana yang kita kenal? Yang memang pertama kali istilah kalau orang Jawa ada kerau rogo. Istilahnya mengenal tentang rogo. Tapi bukan hanya sebatas rogo, tapi bagaimana untuk mengenal apa di balik rogo itu. Yang pertama kali kita harus kenal, dalam raga kita itu bersemayam nafsu, bersemayam syahwat, yang mana nafsu dan syahwat itu pun akan menjadi hijab dari hijabnya kita untuk mengenal kita.
Sehingga langkah yang pertama kita harus bagaimana untuk merobek syahwat wan nafs, cengkraman syahwat wan nafs dan nafs dalam diri kita, keegoan kita, anania kita, sehingga kita, kolbu kita dibersihkan sebersih-bersihnya. Tazkiyatun nufus menurut orang ahli tasawuf, sehingga kita mengalami proses pembersihan diri, pembersihan jiwa. Setelah kita membersihkan diri, maka kita akan mengetahui tentang begitu pentingnya hati sanubari bersih daripada hal-hal kotoran maknawi. Apabila hati sanubari bersih daripada kotoran-kotoran maknawi, dari hati sanubari kita akan tenggelam kepada qalbul maknawi. Daripada qalbul maknawi ini kita akan mengenal tentang masalah tentang rahasia ruh. Istilah dalam kitab Bayan Alif yang ditulis oleh Syekh Abdullah Arif adalah ruhul khafi, ruh yang tersembunyi. Lah, ruh yang tersembunyi ini adalah suatu di balik itu adalah mutiara. Istilah kata orang Jawa disebutkan dengan lintang jauhar. Sehingga Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan ujangan kepada kita bagaimana kita niat waktu kita mandi, niat insun angadusi sedulur kupapat. Untuk menyucikan sedulur kupapat, yaitu nafsu yang 4, ammarah, lawamah, mulhibah, mutmainnah. Di samping kelima badan, 6 bumi. Yang dibalik itu nafsu yang 4, nafsul mutmainnah, apabila kita betul-betul disucikan, juga pun kita akan mengetahui tentang lintang pitu, lintang jauhar. Lah, istilah lintang jauhar di dalam istilah Sunan Kalijaga ini bisa dikatakan di dalam kitab Bayan Alif dikatakan sebagai mutiara. Mutiara ini menungso, mutiaranya menungsa, manusia, yaitu ad-durrah. Lah, durrah itu pun adalah hakikatnya adalah nuqtah. Nuqtah gaib, titik tersembunyi. Siapakah nuqtah gaib? Itu sebenarnya adalah hakikatul Muhammadiyah, hakikat iman. Al-Imam Al-Jaili dikolaborasi dengan kitab Al-Insanul Kamil yang disusun oleh Imam Al-Jaili. Allah Ta'ala pertama kali menciptakan dunia seisinya itu dari titik, dari satu titik, yaitu dikatakan nuqtah. Dalam kitab ini disebut sebagai nuqtatul ghaib. Diibaratkan oleh Syekh Muhyiddin bin Arabi di dalam kitab Futuhatil Makkiyah, huruf semuanya huruf dan makna, huruf, kalimat dan semuanya itu diawali dengan titik. Kita mau di sesuatu pasti titik dulu. Kolam atau bolpen ke kertas dan mulai dititik, dan baru ditulis. Lah, rahasia alif menurut Syekh Muhyiddin Arabi dari titik dulu baru digores menjadi alif. Untuk mengenal alif, alif itu siapa? Alif ini bagaimana untuk mengenal alif, yaitu bagaimana untuk mengenal insun sejati. Istilah orang Jawa untuk mengenal insun sejati, dimulai kita mengenal titik. Untuk mengenal titik lebih efektifnya, saya ulang lagi dari bawah, orang ahli thariqah harus mengenal qalbu sanubari, titik di qalbu sanubari. Ini yang harus kita pandang, memandang titik sanubari ini dikatakan sebagai istilah muraqabah. Kalau kita kolaborasi dengan kitab yang disusun oleh syarahnya kitab Minhajul Abidin, Sirajul Talibin,
Saya Muhammad Ihsan Jabbas, kita harus memandang hati, hati memandang ruh, ruh memandang siri, siri memandang khafi, khafi memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini titik. Titik mulai yang di hati kita akan ada nanti kita masuk pada dimensi titik yang ada dalam diri kita. Ini kita akan masuk pada nuktah gaib. Lah nuktah gaib, titik gaib ini bahasa lainnya, kalau bahasa guru-guru saya ini dikatakan sebagai titik langgeng. Maksudnya titik langgeng masuk kepada dimensi titiknya ha, masuk kepada dimensi titiknya hu. Oleh karena itu orang-orang Satoriyah sebelum tenggelam bikinnya hu 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 hu. Sebagian Satoriyah di kita juga pun disirikan punya sehingga keluarnya terdengar hem. Lah di jajaran Ahmadiyah menang langsung. Setelah itu kita menang bagaimana untuk merasakan titik, memasuki titik atau titik langgeng atau hawiyatul ilahiyah berbahasa Ibn Arabi. Kita untuk bagaimana untuk masuk dimensi nuqtatul ghaib, untuk mengetahui tentang rahasia alim, yaitu sebuah huruf yang menurut Sunan Panggung bin Sunan Kalijaga, yaitu suatu huruf alif tansur yang berdiri sendiri, tidak bisa menyambung kepada huruf setelahnya. Ini diibaratkan menurut Syekh Sunan Panggung zatul mutlak. Tidak bisa zatul mutlak itu pun diangan-angankan ittisal kepada selainnya. Zatul mutlak, karena zatul mutlak diibaratkan bunga teratai tumbuh tanpa air. Diibaratkan ada tulisan tapi tidak ada papannya, atau papan tidak ada tulisannya. Tanggal 1 tapi bulan, tanggal 1 tapi sudah purnama. Yang dimaksud dengan kalimat bunga teratai tumbuh tanpa air adalah qaimun, huwa, dia, qaimun bi nafsihi, yang berdiri di dirinya sendiri. Dan itu pun berdirinya dia itu tanpa membutuhkan makan, membutuhkan tempat atau apapun. Karena dia berdiri qaimun bi nafsihi dengan dedeknya. Ibaratkan terang. Sebenarnya dalam istilah ilmu teologi tauhid tidak ada istilah ibarat. Ini perumpamaannya menurut Sunan Panggung teratai tumbuh tanpa air. Tanggal 1 tapi bulan purnama. Dia memang satu, al-ahad, al-wahid, al-wahdaniyah, al-wahdah. Dia wahid, dia ahad. Tetapi kudratnya, kekuasaannya, iradatnya tanpa batas, bahkan mencakup seluruhnya. Bahkan amat terang benderang dirasakan oleh kita kekuasaannya. Ini yang dimaksud dengan tanggal 1 tapi bulan sudah purnama. Nah ini rasa tentang alim. Apabila kita sudah memasuki dimensi bagaimana kita tahu tentang rahasia tentang nuqtatul ghaib, kita masuk pada dimensi nuqtatul ghaib, maka kita akan mengenal tentang alif sejati. Sehingga kita harus yang pertama kali, kita memang PR yang paling berat, kita harus memfanakan keegoan kita, keakuan kita, syahwat kita, nafsu-nafsu kita, sekat-sekat yang menghalangi dalam diri kita, keegoan kita. Biar dialah yang menyatakan dirinya la ilaha illa ana. Sehingga istilah Sunan Kalijaga, al-insan itu insun sifatullah, insun af'alullah, insun asma'ullah. Inilah baru insun sejati. Dan istilahnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kembali dalam kitab ini kita kalau kita mengetahui, inilah yang dimaksud dengan kata-kata wa ana sirruh, manusia rahasiaku, aku insun adalah rahasia manusia.
Dan kita kalau menyelam kepada itu, kita akan menyelam, berarti kita menyelam kepada maknahu sir, menyelam kepada alam sir, alam rahasia, alam sir. Istilah bahasa Jawa alam rasa. Bukan rasa sembarang rasa, bukan rasa pahit, bukan rasa yang ada di lidah, bukan rasa yang ada di perasaan kita, sedih, senang atau tidak, tapi rasanya rasa. Istilahnya orang Jawa dikatakan sebagai istilah rasa ingkang sejati, rasa jati. Dan makna sir itu adalah sir zat wa sifat, adalah sirnya zat dan sifat, rasa zat dan sifat. Sebenarnya setelah kita tenggelam kepada kemudian rasa jati, ya tidak ada apa-apa. Karena apa-apa, yang ada hanya terjadi sifat dan asma Allah. Tajalliyatul asma, penampakan daripada mazhar asma dan sifat Allah. Sehingga orang arif billah kemanapun melihat, kemanapun memandang, dia yang dipandang hanya bayang-bayang tajalliyatul asma dan sifat. Dan asma dan sifat semuanya berasal daripada az-zat. Berasal daripada az-zat. Lah ini yang keterangan yang dikatakan sebagai wahyal ma'lumah. Dikatakan sebagai maklum. Apa maklum? Diketahui, dimakrifati. Kata-kata alimah, arif, alimah atau arafah, yang kita harus mengenalinya, yang kita harus mengetahuinya. Dan inilah yang dimakan sebagai maqam ma'rifah atau maqam aqdul haqiqah. Inilah episode pertama daripada keterangan kitab Bayan Alif. Insyaallah besok malam berikutnya akan kami al-fath terangkan tentang keterangan bagaimana tentang keterangan bayan zat wa sifat maklumat. Apa keterangan tentang bayan zat, sifat dan maklumat. Dan ini masuk dalam kategori tetap dalam keterangan kitab Bayanul Alif. Sehingga ajaran Bayan Alif adalah sebuah ajaran bagaimana kita usaha diri kita untuk mencapai maqamil ahlul irfan, maqamnya ahlul ma'rifat, sebagaimana para kekasih-kekasih Allah, sebagaimana para asfiyahillah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kitab yang ditulis oleh Syekh Kutub Abdullah Arif Aceh bermanfaat kepada diri kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Wa hiram Rabbi wa tadhidai wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wa nadar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي Niro